A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Baiklah Bapak Ibu guru, karyawan karyawati Madrasah Sanawiyah Samjono, siswa siswi kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 yang tentu selalu kita banggakan. Pada kesempatan kali ini di dalam salah satu materi matsama masa ta'aruf siswa madrasah, saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan tentang sejarah madrasah, khususnya tentu Madrasah Sanawiyah Al-Islam Jono. Anak-anak sekalian, jika kemudian kita lihat di dalam beberapa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh madrasah kita tercinta ini, ternyata memang sudah tertuliskan di sana bahwa Madrasah Sanawiyah Al-Islam Jono ini sudah berdiri semenjak tahun 1935. Bahkan di dalam dokumentasinya tertulis di sana itu tanggal 3 bulan Maret tahun 1935. Tentu mungkin para siswa-siswanya terperanjat dan kaget. Ternyata usia madrasah kita kalau kita hitung sampai tahun 2021 ini berarti sudah berapa tahun? Sekitar 86 tahun. Mungkin itu adalah seusia mbah-mbah kita semuanya, dan memang karena kalau kita runut di dalam sejarah bahwa hadirnya Madrasah Sanawiyah Samjono ini juga keterpanggilan dari mbah-mbah kita, terutama di geografis daerah Purworejo Barat bagian selatan ini. Memang ternyata kalau kita lihat dari kultur masyarakatnya untuk yang berbasis agama di beberapa desa memang ada. Dari situlah bermula Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Dulu ada seorang saudagar kaya raya bernama Simbah Haji Muhsin, di mana dari kekayaannya beliau ingin sekali meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat Islam. Maka kemudian beliau mengambil seorang lelaki yang berasal dari daerah Taman Sari bernama Imam Turmudi. Simbah Haji Muhsin berkeinginan agar Imam Turmudi itu disekolahkan, disantrikan, dan kemudian setelah disantrikan disuruh pulang untuk mengelola madrasah yang ketika itu belum bernama Madrasah Sanawiyah, tapi bernama Sekolah Arab. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kalau kita lihat dalam literatur tentang awal mula adanya istilah madrasah ini, memang sudah sejak zaman Belanda itu sudah ada, bermula dari pondok-pondok pesantren yang mereka kemudian mengistilahkan tempat belajar itu kan, kalau bahasa Arabnya belajar itu salah satunya selain ta'allama ya ta'allama itu darosa ya drusu darsan. Darosa itu artinya belajar, sehingga madrasah itu adalah ismul makan, kata tempat dari darosa, yang maknanya sebenarnya madrasah itu memang tempat belajar, yang pada awalnya dimaksud dengan tempat belajar itu tidak hanya berada di sekolah, tapi malah justru awalnya dari masjid-masjid, dari surau-surau, dari rumah-rumah para kiai, karena memang digunakan untuk belajar oleh masyarakat, mempelajari khususnya agama Islam, maka dinamakanlah madrasah. Walau dalam perkembangan zamannya, kemudian sekarang kita kalau mendengar kata madrasah itu cenderung dengan sekolah. Mestinya surau-surau, langgar-langgar, pondok-pondok itu juga bisa dinamakan madrasah, karena memang itu artinya tempat belajar. Nah, anak-anak sekalian, dulu memang ketika madrasah ini masih berbasiskan pondok, itu diistilahkan dengan madrasah diniyah. Sehingga kalau kita lihat, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, madrasah diniyah itu ya betul-betul tempat belajarnya masyarakat, baik anak-anak yang masuk di dalamnya, dan khusus mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Tingkatan-tingkatannya kan kita tahu itu ada yang tingkatan paling dasar itu namanya madrasah diniyah awaliyah. Kemudian ada madrasah diniyah berikutnya wusto, yang paling tinggi madrasah diniyah ulia. Dan
Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, di Madrasah Sanawiyah Samjono ini sebetulnya dulu bermula embrionya sebelum adanya lahir Madrasah Sanawiyah itu sudah ada madrasah diniyah. Sehingga kalau kita rujuk dalam sejarah anak-anak sekalian, betapa peran kehadiran Madrasah Sanawiyah Samjono di daerah Purworejo bagian selatan ini sangat penting sekali. Nyaris hampir semua masjid-masjid di desa di sekitar Madrasah Sanawiyah Samjono itu kebanyakan tokoh kiai dan ulamanya adalah alumni Madrasah Sanawiyah Samjono. Silakan anak sekalian bisa lihat. Bahkan kemudian nyaris banyak sekali tokoh-tokoh yang terlahirkan dari Madrasah Sanawiyah Samjono. Ini bentuk bagaimana keinginan dari para pendiri agar Madrasah Sanawiyah ini mampu menyiapkan para pemimpin-pemimpin masyarakat, terutama memagari agama dari masyarakat yang berada di sekitarnya. Maka Bapak sekalian, rahmatullah, memang kemudian setelah berkembang zaman, nampaknya dari pengelola madrasah sanawiyah, madrasah diniyah yang dulu masih bernama sekolah Arab, Pasinaon Arab bahkan ketika itu di zaman penjajah, tapi dalam perkembangannya karena memang generasi ini dituntut untuk mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan zamannya, akhirnya pihak pengelola berpikir agar madrasah ini juga mengadopsi kurikulum-kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga Bapak sekalian, kalau kita lihat dan anak-anak sekalian, siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, kalau kita lihat dalam dokumen kita, itu tertulis bahwa kalau madrasah secara umum kita, itu Madrasah Al-Islam Jono Imang berdiri sejak tanggal 3 Maret 1935. Tetapi untuk Madrasah Sanawiyahnya, Madrasah Sanawiyah itu tertulis dalam dokumentasi kita mulai beroperasional tahun 1975. Berarti kalau kita lihat dari usia sekarang ini sudah sekitar 46 tahun usia Madrasah Sanawiyah Al-Islam Jono. Walau ketika berdiri Madrasah Sanawiyah Al-Islam Jono itu masih berjalan juga yang namanya Madrasah Diniyah. Bahkan dalam perkembangannya, anak-anak sekalian, dulu kita tidak hanya punya Madrasah Sanawiyah Al-Islam Jono, awalnya malah justru yang kita miliki Madrasah Diniyah. Ada Madrasah Diniyah Awaliyah, ada Madrasah Diniyah Wusto, ada Madrasah Diniyah Ulya. Kemudian perkembangannya bahkan kita dulu juga sempat mempunyai Madrasah Ibtidaiyah, dilanjutkan dengan Madrasah Sanawiyah yang dinamakan dengan Al-Islam Jono ini. Artinya sekarang kita rasakan ternyata memang sebetulnya untuk madrasah diniyah masih berjalan. Itu materi-materi pelajarannya kalau kita rasakan anak sekalian itu sangat bagus sekali. Karena memang basicnya betul basic-basic pondok pesantren, ilmu-ilmunya itu anak-anak madrasah diniyah setiap hari mereka sudah terbiasa nahu sorobnya, tasrifiyahnya itu doroba ya duribu dorban wa doroban dorobu fa'ala yaqulu fa'lan dan sebagainya, sulasi mujarrad sulasi masjid itu sudah disampaikan di madrasah diniyah. Artinya memang basicnya basic pesantren. Sementara kita yang di madrasah sanawiyah ini karena mengikuti kurikulum dari pemerintah, sehingga memang ada beberapa materi-materi yang bukan ditiadakan, tetapi kita mengakomodir bagaimana pendidikan formal yang memang itu dibutuhkan oleh generasi kita. Makanya anak-anak sekalian, sebetulnya ini sangat peluang bagi kita bahwa walau kita sudah berada di madrasah sanawiyah yang itu formal, itu layak juga untuk mengikuti pendidikan yang non formal yaitu madrasah diniyah. Dulu anak-anak sekalian ketika saya masih di kecil, saya juga ikut mbah saya di Jono ini. Pagi hari itu saya sekolah di SD, kemudian sore hari saya ikut madrasah diniyah. Jadi kalau pagi hari saya belajar secara pelajaran umum, karena emang dulu di sini belum ada madrasah ibtidaiyah, sehingga saya pagi hari masuknya di eh, SD, kemudian sorenya saya ikut di madrasah diniyah. Dan ternyata justru setelah saya tua dan bahkan ketika saya masuk di pondok, materi-materi yang ada di madrasah diniyah itu sangat penting sekali dan berperan sekali. Mungkin ketika saya di SD tidak paham apa yang dimaksud dengan doroba yadribu dorban, fa'ala yaqulu af'ala fa'ala yufa'ilu. Itu semuanya nggak paham. Tapi ketika kemudian masuk di pondok ternyata
betapa pentingnya ilmu-ilmu itu, karena memang itu menjadi basic dasar untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan agama yang ada. Nah, anak-anak sekalian, maka kemudian kita lanjutkan tentang sejarah madrasah Sanawiyah Samjono ini. Walau kemudian madrasah kita itu adalah madrasah yang sifatnya formal, di mana kita mengakomodir, menerima, dan memberikan masukan terkait materi-materi pendidikan umum, sehingga kalau kita rasakan sekarang betapa madrasah Sanawiyah itu kalau dibanding dengan SMP, ini menjadi SMP plus. Kenapa SMP plus? Karena kurikulumnya saja kalau dengan SMP persis sama. Jumlah struktur kurikulumnya untuk mata pelajaran yang umum seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris, itu semuanya struktur kurikulum dalam satu pekannya sama persis dengan kurikulum yang dilakukan oleh SMP. Nah, kelebihan kita plusnya kita itu apa? Kalau di SMP pendidikan agama Islam itu sepekan hanya 3 jam pelajaran. Kalau di Madrasah Samsudin tidak hanya 3 jam pelajaran. Coba kalau kita hitung, kita akan ada akidah akhlak 2 jam, Quran hadis 2 jam, fikih 2 jam, SKI 2 jam, itu sudah 8 jam, ditambah bahasa Arab 3 jam menjadi 20, menjadi 11. Belum lagi kalau di Madrasah Sanau Samjono, keunggulannya lagi apa? Kita tambahkan struktur kurikulumnya untuk muatan lokal itu 2 jam masih kita tambahkan untuk pelajaran nahwu sorok. Kemudian 2 jam kita tambahkan untuk pelajaran tahfidz, 1 jam untuk menguatkan anak-anak sekalian di dalam belajar berlatih membaca kitab kuning. Berarti mata pelajaran agamanya untuk di Madrasah Nurul tidak hanya 11 jam, 11 tambah 5 itu menjadi 16 jam. Maka subhanallah, betul-betul ini sebuah upaya bagi kita untuk mempersiapkan melalui Madrasah Samsudin ini dengan materi-materi yang bisa mendukung generasi ini ke depan. Maka kita ingat anak-anak sekalian, sebagai pengingat dan memotivasi kita semuanya, Bapak Ibu dan orang tua wali yang berada di rumah, juga Bapak Ibu guru, sebetulnya kita juga punya moto yang sangat indah, yaitu al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Maksudnya apa al-muhafadzah? Bahwa kita itu akan berusaha menjaga al-qadim, misalnya perkara-perkara yang lama, yang tentunya yang baik-baik, perkara-perkara urusan-urusan kegiatan-kegiatan materi-materi yang lama, yang baik-baik tetap akan kita pertahankan. Di saat yang sama kita tidak kolot untuk betul-betul fanatik terhadap hal-hal yang lama, tetapi juga ketika ada perubahan-perubahan yang baru, kita tidak anti dengan perubahan. Maka istilahnya wal ahlu, dan kita juga siap untuk mengambil, menerima bil jadi dengan perkara-perkara yang baru, yang aslah, di mana ketika hal yang baru itu lebih baik daripada yang lama, al-qadim, maka kita terbuka untuk menerima perubahan tersebut. Maka dalam hal prinsip inilah betul-betul kita ingin menjadi umatan wasato, umat pertengahan, umat yang moderat, dan itulah dimaksud bagaimana ketika Rasul membawa istilah rahmatan lil alamin. Kehadiran Madrasah Sanawiyah Al-Islam Jono ini, kita tidak kolot, tidak anti terhadap hal-hal yang baru. Pun demikian kita tidak betul-betul terbebaskan semua hal yang baru kita makan mentah-mentah, tidak, tetapi kita tetap akan memilih hal yang baru yang lebih baik. Begitupun yang lama, bukan lalu kita tinggalkan, kita anti perbudak-budak perkara-perkara yang lama yang baik. Justru perkara-perkara yang lama yang baik kita pertahankan, karena memang itu untuk menyempurnakan bagaimana kita beragama ini sesuai dengan harapan yang kita pelajari bersama. Sehingga anak-anak sekalian, itulah sekilas tentang bagaimana hadirnya Madrasah Sanawiyah Al-Islam Jono, yang pada saat sekarang berarti usianya sudah sampai ke 46 tahun. Artinya sudah terbukti sebetulnya dan dirasakan oleh masyarakat tentang peran kehadiran Madrasah Jono di masyarakat. Harapannya ini memotivasi kepada kita semuanya, baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak sekalian kelas 17 9 maupun orang tua wali juga. Mari kita bersama-sama untuk tetap berbangga dan berbahagia melalui wasilah Madrasah Samsudin untuk menyiapkan generasi kita ke depan. Kemudian terakhir, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, status keberadaan Madrasah Samsudin yang awalnya itu memang karena merupakan milik keluarganya
Mbah Haji Muhsin, tetapi kemudian saat sekarang pengelolaannya sudah dibentuk yayasan secara khusus, yang mana keberadaan madrasah ini bukan lagi milik keluarga, tetapi sudah diwakilkan menjadi milik umat. Artinya siapapun yang terlibat di dalamnya sebenarnya tidak harus dari keluarga. Ini memang menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami, dan justru memang untuk kepentingan kebaikan ke depan demi kepentingan masyarakat, kita sangat terbuka sekali untuk para masyarakat dari luar pun melibatkan diri untuk memikirkan bagaimana perkembangan madrasah ke depan, sehingga bisa jadi perkara-perkara yang dulu yang lama sudah berjalan, adanya madrasah diniyah, itu juga sebenarnya perlu kita kembangkan kembali. Kalau misalnya itu perkara yang baik, perlu kita upayakan untuk kita kembangkan lagi. Sementara hal-hal yang baru yang tentunya dengan kurikulum-kurikulumnya oleh dinas, ada kurikulum 2013 sebagainya, kita tidak anti itu. Bahkan kita juga sudah selalu mendengar untuk kurikulum sekarang ini di eranya Menteri Pendidikan Nasional Mas Nadiem itu ada istilah Merdeka Belajar. Kita juga perlu pelan-pelan untuk melihat kira-kira potensi apa yang bisa diambil dari konsep-konsep kurikulum Merdeka Belajar yang bisa kita terapkan di Madrasah Sanul Samjono, yang kemudian lalu kita tidak melupakan materi-materi yang lama. Contoh kemarin anak-anak sekalian, sangat indah sekali setiap Jumat pagi kita masih melantunkan bersama-sama Asmaul Husna. Itu kan hal yang sangat bagus sekali. Setiap pagi kita masih mencoba mempertahankan untuk tadarus bersama, ada yang sholat duha, kemudian ketika kegiatan perkemahan di dalamnya ada target-target menghafalkan Al-Quran. Itu kan juga hal yang sangat bagus yang perlu kita pertahankan. Artinya kita siap untuk menghadapi perubahan-perubahan di tuntutan masyarakat. Memang generasi kita ini akan terlahir di zamannya, kan begitu. Ada tulisan yang pesan dari Sayyidina Ali, alimu auladakum fa innahum mahlukuna li zaman baru zamanikum. Ajarilah anakmu dengan ilmu-ilmu yang terbaru ini, ilmu-ilmu yang baru, sebab fa innahum, sebenarnya mereka semua anak-anak kita makhlukuna, tercipta li zamanin, di zaman weru zamanikum, yang berbeda zaman dengan kita. Artinya memang mungkin kita kepengen sekali muncul semangat kepondokan di Madrasah Sarjono seperti zaman dulu. Tapi di saat yang sama juga kita tidak menafikan bahwa anak-anak generasi kita ini membutuhkan pendidikan formal, formalitas ijazah mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Sehingga ini kita perlu berpikir bersama kembali untuk mengkombinasikan. Mudah-mudahan sekilas singkat tentang sejarah hadirnya Madrasah Sanad Samjono ini mengingatkan kembali kepada kita, terutama semua keluarga besar yang stakeholder yang terlibat di dalamnya, untuk kembali bersama-sama merapatkan diri, menguatkan ataupun merapatkan barisan, mengkonsentrasikan untuk berpikir bagaimana mengembangkan madrasah Samjono. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi keberkahan Allah SWT, dan kita sebagai generasi penerus mampu mengambil keberkahan dari perjuangan para dzurriyyah kita. Saya ulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sekilas sejarah Madrasah Sanawiyah Al-Samjono. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.